dari situ ada keberanian muncul gitu untuk berintrapreneur. Jadi sebelum kuliner ada juga sih di bidang elektro gitu, di bidang elektronik. Jadi kemampuan yang dasar itu ya coba di-upload ke YouTube gitu. Nyebur. Benar. Jadi sebelum kita terjun ke dunia entrepreneur, pastiin persiapan kita tuh ya bisa dibilang udah mantep lah, udah yakin gitu kan. Oke, halo semuanya. Nama saya sebenarnya Wahyu ya, cuma lebih dikenal dengan Bang Sobat karena ada channel atau ada IG dan TikTok itu sama Sobat Dapur, dan lebih orang seneng manggilnya tuh Bang Sobat gitu loh. Tapi nama aslinya Wahyu. Wah. Kalau usia saat ini 46. Awalnya usaha itu apa paling awal? Paling awal dulu sih kerja sebenarnya, basically gitu. Jadi kalau dari backgroundnya ya, notabene itu sebenarnya sih elektro, elektro dan jadi IT support juga. Karena dulu waktu kuliah itu di bidang elektro, kemudian kerja juga masih sebidang, bidang teknik, elektro, kemudian keluar rintis usaha itu dari ya sebenarnya sih kalau usahanya udah macam-macam ya, cuman diantaranya itu kuliner gitu loh. Dari usaha kuliner kemudian iseng-iseng mempromosikan kulinernya itu di YouTube dan akhirnya jadi YouTuber. Nih, ini mungkin ada satu pertanyaan yang banyak orang juga akan bertanya nih. Dari kerja kantoran ya bener ya? Iya, pernah. Kerja di perusahaan. Terus berhenti untuk bikin usaha kuliner. Keberaniannya gitu dari mana? Kan biasanya kalau dari usaha kerja di perusahaan kita gaji tiap bulan dapat gitu ya. Betul, ya. Ini keluar terus bikin usaha sendiri, ini keberaniannya atau apa dasar pemikirannya? Dasar pemikirannya sih sebenarnya emang ada jiwa entrepreneur yang udah lama gitu ya, mungkin bisa dibilang udah gebu ya udah ya. Ada sedikit bakat lah ya berintrapreneur. Jadi di kerja itu kan ya ada suka dukanya ya, dan kita juga untuk mengukur, apalagi cuma sekedar karyawan biasa seperti saya gitu kan, kayaknya agak sulit nih kalau kita pengen berpenghasilan lebih gitu kan. Makanya dari situ ada keberanian muncul gitu untuk berintrapreneur. Jadi sebelum kuliner ada juga sih di bidang elektro gitu, di bidang elektronik, diantaranya ya spare part gitu. Oke. Berani untuk melangkah atau keluar dari zona aman, betul ya? Betul ya. Yang kedua bukan cuma berani, tapi udah mempersiapkan diri ya. Bang Sob udah punya skill untuk nyebur. Benar. Jadi sebelum kita terjun ke dunia entrepreneur, pastiin persiapan kita tuh ya bisa dibilang udah mantep lah, udah yakin gitu kan. Tapi bukan suatu keharusan yang dimana tuh harus benar-benar 100% gitu ya? 100% gitu loh, karena akan sulit untuk kita jalanin kalau kita tuh nunggu 100% gitu. Jadi memang learning by doing itu kita memang pasti akan lakukan kayak gitu. Nah, pertama kali itu belajar masak gitu dari mana gitu? Belajar masak itu awalnya karena pertama seneng makan sih, karena seneng makan, seneng jajan gitu kan. Setiap kita nyobain nasi goreng, nyobain makanan-makanan itu emang suka ke tempat-tempat lain, artinya suka rasa-rasa yang beda-beda gitu kan ya. Nah dari situ ya karena suka makan itu jadi kita jadi pengen masak sendiri gitu. Menu pertama, yang pertama sekali dibuat itu apa tuh? Menu pertama nasi goreng dulu. Oh, nasi goreng? Nasi goreng, iya. Nasi goreng dicoba atau dijual tuh? Dulu kan dicoba dulu, coba, terus ya kok enak gitu. Terus diperbaiki lagi sampai rasanya tuh standar buat jualan gitu loh. Dan akhirnya kita trial gitu kan, dari beberapa orang yang nyobain gitu seneng gitu loh, ini jualan beneran. Oh mantap. Kalau nasi goreng tuh murni ya, cuma
kompor sama penggorengan. Oke. Gitu loh. Selebihnya ya udah bahan-bahan dasar yang kita pakai gitu loh. Ya minim banget gitu loh. Bahkan dulu juga jualan itu cuma di teras rumah aja, nggak sewa tempat gitu loh. Basic banget lah itu Mbak ya. Basic banget. Jadi alat-alat yang di rumah yang ada ya, kemudian kita beranikan diri jualan di teras rumah. Ya udah, yang penting ya memang kita sabarin sih gitu loh, supaya orang kan dikit demi sedikit tahu apa yang kita buat. Ya karena dengan kita mulai di situ kita akan banyak belajar ya, sedikit demi sedikit yang tadinya kita nggak tahu akhirnya kita tahu. Awalnya itu karena memang setiap kita berjalan itu pasti ada masalah. Nah, di menyelesaikan masalah itulah akhirnya kita jadi expert gitu loh. Istilahnya learning by doing ya. Benar, learning by doing. Oke. Terus Bang Sob, saya juga mau tanya. Bang Sob awal-awal ngevlog, bikin video gitu promosiin kulinernya. Punya skill videografi nggak sih? Kalau videografi sih nggak ada. Tapi kalau untuk edit, memang kan basicnya dulu IT. elektro IT. Jadi kan ada ya biasalah di komputer gitu kan. Tugas-tugas juga sering kita buat video yang diedit gitu kan. Jadi ya standar sih, basic banget kayak gitu. Udah dari kemampuan yang dasar itu ya coba di-upload ke YouTube gitu. Benar. Karena saya sendiri juga dulu awalnya benar-benar cuma dari handphone ya, karena kita nggak niat pengen jadi YouTuber apa yang profesional gitu, enggak. Videonya yang ngerekam pakai handphone? Pakai handphone aja. Handphone juga handphone yang bisa dibilang YouTube ya. Kalau di YouTube itu memang awalnya memang ketidaksengajaan ya, tapi ketika di situ ada peluang itu kita fokus, kemudian ya pokoknya disemangatin ya kan, disabarin dan fokus. Karena waktu itu kan sambil jualan, ternyata kalau sambil jualan itu nggak fokus. Akhirnya kita fokus di YouTube aja dulu sampai itu dia settle ya, baru kita bisa beranjak ke lainnya gitu loh. Intinya memang harus fokus sih. Oke, sip. Terima kasih Bang Sobat buat sharingnya yang inspiratif. Semoga usahanya dan YouTube-nya makin Amin. manfaat. Thank you banget. Terima kasih. Ya, thank you.